Halo Sobat BMV dan para pendengar dimanapun kamu berada. Kembali lagi nih bersama kami dalam siaran mimbar agama Katolik, persembahan seksi komunikasi sosial Paroki BMV Katedral Bogor bekerja sama dengan RRI Bogor. Bersama saya John Sis, selama setengah jam ke depan kita akan membicarakan berbagai hal menarik seputar gereja Katolik. Nah teman-teman Sobat BMV dan para pendengar yang terkasih, baru-baru ini mungkin sekitar 2-3 hari yang lalu ya, gereja katedral ini menjadi tuan rumah dalam deklarasi rumah ibadah ramah anak dan disabilitas. Nah, ini saya pikir sebuah langkah luar biasa yang diambil oleh para pemuka agama juga pemerintah kota ya, terkait dengan anak-anak dan disabilitas ya. Nah, hari ini saya nggak sendirian nih mau ngobrolin soal bagaimana dengan rumah ibadah. Sudahkah benar ramah anak dan disabilitas atau masih banyak PR yang harus dikerjakan? Nah, hari ini saya kedatangan seorang narasumber namanya Mas Ignatius Herjanjam. Nah, selamat malam Mas Janjam, sehat? Selamat malam Kak Jonsi, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai nih Mas Janjam, dan pasti Sobat BMV ini bertanya di rumah, siapa sih Mas Jam-Jam, kesibukannya apa, dan kenapa diundang menjadi narasumber dalam siaran pada malam hari ini. Nah, mungkin boleh Mas Jam kenalkan dulu nama, kemudian kesibukan kali ya Mas Jam, baik itu di secara umum maupun mungkin di gereja gitu Mas Jam. Boleh silahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Kak Jonsis untuk kesempatan yang menggembirakan ini saya boleh berbagi di sini. Iya, nama saya Ignatius Herjanjam. Keseharian saya adalah seorang penulis, mantan wartawan juga, termasuk juga masih menulis di Komsos ini ya. Kemudian juga saya masih menjadi guru atau pelatih jurnalistik di Sekolah Negeri Prancis, dan saat ini ya saya bersama dengan teman-teman terus membuat program ya dengan komunitas kami yang bernama Bersama Sahabat Disabilitas atau BSD Paroki Katedral Bogor. Itu Kak Jonsis peran dari saya. Nah, Sobat BMV dan para pendengar, jadi Mas Janjam ini adalah juga redaktur di Komsos. Tapi tentu Mas Jam hadir bersama-sama di tengah-tengah kita bukan untuk membicarakan Komsos, tapi ada satu hal yang menarik. Tadi Mas Jam sudah mulai singgung, yaitu Mas Jam adalah Ketua BSD atau Bersama Sahabat Disabilitas. Nah, ini dia yang akan coba kita obrolin, kita ceritakan juga ya Mas Jam ya. Semoga nanti para pendengar semakin banyak yang tahu dan juga mau berjalan bersama kali ya bersama BSD untuk memberikan ruang yang baik untuk teman-teman disabilitas ya Mas ya. Betul. Ya Mas, mungkin kita mulai dengan tadi BSD. Tadi kan Mas Jam sudah singgung sedikit, Mas Jam bersama dengan teman-teman membuat Bersama Sahabat Disabilitas. Namanya cukup unik nih, Bersama Sahabat nih, berarti dekat banget. Apa sih Mas Jam? Kalau boleh diceritakan BSD itu apa sih, ngapain Mas Jam dan teman-teman membuat wadah BSD ini Mas? Ya baik, terima kasih. Jadi sejarahnya sih sebenarnya sudah sejak lama ya, dari tahun 2014 ya, sekitar tahun itu ya, kami mengamati di sekitar gereja ini ada penyandang disabilitas, baik tuli, tunanetra, daksa, grahita, ya. Tapi kami yakin ya, ini belum semua bermunculan ya, karena berbagai banyak faktor membuat mereka masih mungkin malu-malu atau tidak berani keluar rumah ya, bahkan untuk urusan menggereja sekalipun. Nah, memang saya sendiri adalah seorang disabilitas netra yang juga merasakan bagaimana menjadi seorang penyandang disabilitas. Nah, itu ternyata saya berempati kepada teman-teman juga. Akhirnya di tahun 2021 ini agak panjang perjuangannya ternyata ya. Saya dibantu dengan
teman-teman non-disabilitas membuat komunitas BSD, ya. Kedengarannya seperti ini ya, Bumi Serpong Damai ya, tapi bukan Bumi Serpong Damai BSD itu. Bukan ya Mas Agak Jam ya? iya, supaya ini aja mudah diingat ya. Jadi Iya. ya bersama sahabat disabilitas. Jadi kami ingin ini Kak Josis merangkul ya teman-teman disabilitas untuk yuk berani keluar dari zona nyamannya. Dalam konteks ini mereka juga berani untuk menggereja ya, bertumbuh secara iman bersama-sama dengan kami. Begitu Kak Jontis. Iya Mas Jam, tadi menarik ya. Tujuan utamanya adalah mengajak teman-teman disabilitas keluar dari zona nyaman ya Mas Jam ya. Boleh diceritakan nggak Mas Jam, memang kondisinya seperti apa sih sekarang teman-teman disabilitas yang mungkin eh, menjadi perhatian BSD Mas Jam? Kondisinya seperti apa? Kenapa tadi Mas Jam menyebutkan keluar dari zona nyaman Mas? Iya, jadi sebenarnya secara umum ya penyandang disabilitas itu mengalami berbagai macam perlakuan yang mungkin belum apa ya, belum sesuai dengan harapan kami. Ya, masih ada diskriminasi, ya, masih dianggap sebagai beban masyarakat, belas kasihan, objek penasaran dan sebagainya. Ya. Nah, kami ingin ya ada ruang, terutama dalam konteks ini gereja, ruang untuk berinteraksi secara sosial ya dengan lingkungan, terutama gereja. Kenapa? Karena masih banyak ya yang kami yakini penyandang disabilitas itu masih berada di rumah mereka atau di tempat-tempat tinggal mereka ya yang dengan berbagai macam faktor mungkin karena keluarganya malu atau belum siap ya belum bisa menerima begitu yang akhirnya mereka akhirnya tidak punya akses untuk keluar rumah ya atau terbatas bahkan untuk ke gereja sekalipun ya kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan kami sangat prihatin ya. Kenapa? Sebenarnya mereka pun manusia biasa seperti kita ini, Kak Jonsis ya, seperti Betul Kak Mas. Jonsis, seperti umat lainnya gitu ya, yang mereka juga memiliki dimensi-dimensi kehidupan yang sama dengan orang-orang non disabilitas lainnya gitu loh. Nah ini yang kami perjuangkan, Kak Jonsis. Jadi masih banyak penyandang disabilitas yang apa ya seperti kata dalam tempurung ya di rumah saja, tidak bisa apa ya menggali potensi, mengembangkan potensi dirinya. Nah, ini yang sedang kita perjuangkan ya, terus-menerus kita gaungkan. Nah, puji Tuhan beberapa rekan-rekan disabilitas sudah mulai banyak yang bergabung di BSD dan kami meyakini masih banyak mereka yang belum bergabung ya karena memang data kami yang masih terus-menerus kami update. Begitu Kak Jonsis. Iya Mas Jam. Eh, Menarik sekali ya tadi bicara soal ya mereka atau kita semua juga manusia yang sama ya. Hanya punya cara yang berbeda-beda saja begitu dalam menjalani hidup. Dan kalau kita melihat sisi imaninya ya, bagaimana Yesus lahir di dunia untuk menyelamatkan umat manusia, rasanya gereja juga harus hadir untuk semua ya Mas ya. Tidak untuk mayoritas saja ya. Betul. Karena Ya, umat gereja kan beragam ya. betul, betul. Dari sisi suku ya, kemudian juga pendidikan, usia, termasuk ini disabilitas adalah bagian dari keberagaman itu sendiri. Gitu. Sepakat Mas Jam, betul. Jadi memang sebelum sampai ke situ ya, walaupun kita ntar akan ngomongin, tapi saya sepakat sih bagaimana gereja juga harus hadir untuk semua, bukan hanya yang mayoritas, bukan hanya yang banyak, tapi juga yang sedikit. Karena memang Yesus juga mencontohkan seperti itu ya Mas Jam ya. Ya. Ya, Mas Jam, tadi soal bagaimana apa ya, mungkin menyadarkan lingkungan ya secara umum di gereja gitu ya bahwa ya kita ini sama, kita ini adalah manusia yang sama gitu, hanya punya cara yang berbeda dalam menjalani hidup. Nah, kira-kira dalam kurun waktu baru-baru ini nih ya, kira-kira Mas Jam,
apa saja sih langkah-langkah yang atau kegiatan atau program yang sudah dan mungkin akan ya dilakukan oleh teman-teman BSD Mas Jam? Boleh nggak? Mungkin Sobat BMV nanti juga bisa tahu, siapa tahu nanti bisa terlibat juga Mas Jam. Gimana? Ya, baik. Jadi untuk program-program yang sudah kami lakukan, ya, di antaranya adalah pendampingan terhadap anak netra, ya, yang sudah usia 8 tahun. Ini ada nih Kak Jonsis, dia belum sekolah, ya. Eh, ini memprihatinkan, tapi ya, hingga akhirnya dia mendapatkan sekolah yang tepat untuk berkembang, ya. Itu kemudian dalam hal mengenali ya ragam disabilitas termasuk tuli ya, kami sudah mengikuti kursus bahasa isyarat ya, ada 6 orang ya, perwakilan BSD dan juga aktivis gereja yang mengikuti pelatihan bahasa isyarat, dan mereka sudah praktik loh Pak Jonsis ya, sudah mulai praktik di gereja-gereja begitu, dan juga di kegiatan gereja. Di samping itu kami juga terus menggenjot usaha UMKM ya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi dalam hal penggalangan dana ya, selain juga ada donatur yang berbaik hati, tapi kami juga berupaya menekankan kepada teman-teman disabilitas bahwa kita harus berjuang gitu. Jadi dengan menjual produk-produk disabilitas itu diantaranya ya, atau juga menjadi reseller. Tapi intinya ya, kita menggunakan potensi yang Tuhan berikan kepada diri kita untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan hanya minta dikasihani, ya, tapi dikasihi ya itu. Kita perlu kasih tapi bukan belas kasihan. Nah, kita butuh charity, tapi bukan cuma charity, tapi pemenuhan hak, ya. Ini yang apa ya Kak Joksis, harus diubah. Jadi paradigma disabilitas terbatas, kekurangan, ya, artinya memiliki kekurangan atau ketidaksempurnaan atau kurang sempurna ini sudah lama bergeser, ya. Masalah bukan itu, tapi masalahnya bagaimana kami bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial kami, lingkungan sekitar. Nah, jadi ini juga yang kita perjuangkan, Kak Jonsis, Ya, ya, gitu. memenuhi salah satu dimensi sosial ya Mas Jam ya, dimensi sosial dari teman-teman disabilitas ya Mas Jam ya. Artinya eh, tadi sudah banyak kegiatannya Mas Jam. Mungkin kalau saya nih, saya kan awam ya Mas Jam ya, saya juga tidak terlalu mengerti begitu ya terkait dengan disabilitas dan hal-hal yang mengelilinginya. Seandainya nih Mas Jam, Sobat BMV atau para pendengar di rumah ingin mereka terketuk hatinya, peduli begitu, ingin berkarya juga, tapi mereka non disabilitas, itu bisa nggak Mas Jam? Apa yang harus mereka lakukan untuk mungkin bergabung dengan BSD, atau adakah cara tertentu supaya teman-teman non disabilitas itu juga bisa berkontribusi gitu Mas Jam untuk teman-teman UBK gitu? Oh, sangat bisa Kak Jonsis, ya. Bisa bergabung dengan BSD, boleh menghubungi saya, Kak Jonsis, ya. Ya, Eee, ya, biasanya kami suka mengadakan misa juga ini tiap bulan ya, misa tiap bulan atau tentu saja tiap perayaan Hari Disabilitas Internasional ya, jadi PHDI, perayaan Hari Disabilitas Internasional, setiap tanggal 3 Desember ya, kami ya. merayakan itu. Nah, teman-teman non disabilitas ya juga bisa bergabung ya dalam banyak hal, membantu kami atau mengenali penyandang disabilitas ya. Silakan aja, apa saja yang mereka bisa lakukan untuk kami, eee, silakan Kak Jonsis. Kami siap, Itu selalu terbuka ya Mas Jam ya? selalu terbuka ya. Kami sangat senang bagi rekan-rekan umat non disabilitas yang ingin mengenal disabilitas lebih dalam. Nah, baik Mas Jam. Nah, itu berarti sudah menjadi jawaban tuh, Sobat BMV dan para pendengar di rumah. Jadi ketika teman-teman ingin berkarya, punya spirit yang sama untuk
apa ya, menyadarkan kali ya, membuat lingkungan lebih peka dan membuka pintu dimensi sosial bagi teman-teman disabilitas. Teman-teman bisa berkarya, bisa bergabung dalam banyak kegiatan yang sudah digagas dan dilaksanakan oleh teman-teman BSD ya, bersama sahabat disabilitas. Nah, Mas Jam, tadi kan di pengantar saya bercerita ya bagaimana Kota Bogor kemarin mendeklarasikan rumah ibadah ramah anak dan disabilitas. Kebetulan deklarasi awalnya berada di Gereja Katedral Bogor, begitu di paroki kita. Nah, kalau Mas Jam nih sebagai, ya tadi Mas Jam juga sebutkan bahwa Mas Jam juga disabilitas, kemudian juga Mas Jam penggagas dan ketua dari BSD. Bagaimana Mas Jam melihat itu? Iya, Melihat gerakan yang digagas tadi oleh pemerintah kota dan rumah-rumah ibadah. iya. Ini sebuah terobosan yang bagus sekali ya, Kak Jonsis. Meskipun mohon maaf agak telat sebenarnya. Iya, kenapa ya? Sebenarnya itu bermula kalau boleh saya cerita dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya, tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ya. Nah, itu diantaranya adalah salah satu adalah itu ya tentang peribadatan ya. Ya, Nah, yang ramah disabilitas. Nah, Undang-Undang Nomor 8 2016 kemudian turunannya kan ke provinsi ya, ke provinsi, kemudian juga ke kota atau kabupaten, ya. Berarti butuh waktu berapa? 5 tahun, Kak Jonsis. Jadi, pada tahun 2021, Perda Kota Bogor nomor 2 itu terbit tentang perlindungan penyandang disabilitas. Nah, di kalau nggak salah, bulan Februari atau bulan-bulan setelahnya, yaitu tahun lalu ya, Kak Jonsis ya, ya, itu juga sudah ada MOU ya, atau nota kesepakatan perlindungan penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Nah, itu oke. sudah ya, jadi Pak Wali Kota sudah menandatangani itu ya, menyepakati hal itu dengan Pengadilan Bogor ya. Nah, ini adalah langkah berikutnya ya, untuk membuat tempat ibadah ramah disabilitas. Walaupun sebelumnya ya, ada perwali ya, ada peraturan wali kota sebelum Mm-mm. perda itu ya, yang mengatur sekolah inklusi atau pendidikan inklusi atau ruang ramah disabilitas. Nah, mmm, ini sebuah hal yang menarik walaupun agak telat, tapi kami patut syukuri ya, dan kami berharap ya, semoga ini bukan sekadar, seremonial ya, SK yang sudah diteken gitu ya, disepakati ya, tapi betul-betul diimplementasikan ya, di rumah-rumah ibadah di Kota Bogor, termasuk di tempat kita, di Gereja Katedral Bogor, dan ya gereja-gereja lainnya di Sepan Bogor. Begitu, Kak Jonsis. Ya, betul sih. Memang kadang kita seringkali terjebak pada seremoni ya. Udah mah terlambat, terus seremoni lagi, aduh sayang ya Mas Jam ya. Tapi tentu kita berharap ada tindakan konkret dan nyata begitu ya, baik dari sisi pemerintah kota maupun dari sisi gereja, baik itu gereja katedral ataupun Keuskupan Bogor terkait dengan gereja yang ramah terhadap disabilitas. Dan semoga bukan hanya goresan tinta di atas kertas, nota yang ditandatangani kemarin di aula paroki itu. Dan mungkin kalau boleh kita flashback ya Mas Jam ya, terkait dengan sebelum adanya gerakan atau deklarasi gereja ramah atau rumah ibadah ya, ramah disabilitas dan ramah anak. Sebenarnya yang teman-teman disabilitas rasakan, karena Mas Jam kan juga mewakili ya, baik dari sisi organisasi maupun dari sisi penyandang disabilitas. Ya. Apa sih Mas yang dirasakan? Bagaimana sih selama ini yang dirasakan disabilitas? Apakah di gereja didiskriminasi atau belum diperhatikan atau sudah sangat baik? Saya sih pengen menggali itu Mas Jam. Gimana? Boleh nggak bercerita? Kita terbuka saja nih, supaya Sobat BMV juga mendengar dan bisa berusaha bareng-bareng gitu untuk jalan bareng mewujudkan gereja yang tadi diharapkan ramah disabilitas. Ya, baik. Ini menarik ini pertanyaannya ya. Jadi begini, eee, seperti halnya pandangan masyarakat umum ya, terhadap yang disabilitas, ya, eee, kami ini masih sering dianggap sebagai, apa ya, jadi,
istilahnya lebih ke arah medis ya, seorang yang mengalami disabilitas atau cacat gitu kan, oh itu karena sakit ya, kalau orang sakit berarti di rumah aja gitu kan, ya nggak bisa kemana-mana ya, ini karena padahal kan sakit dengan cacat itu adalah dua hal yang berbeda ya. Cacat adalah atau disabilitas adalah tidak berfungsinya atau tidak sembuhnya lah, intinya penyakit yang nggak sembuh-sembuh gitu kan ya. Nah, nah ini harus bergeser ya. Jadi bukan lagi urusan medis, tetapi bagaimana interaksi terhadap lingkungan sosial yang tadi saya ulas di awal Kak Jonsis ya. Bagaimana betul. ya, bagaimana kemudian pemenuhan hak itu kan kita ini semua kan condong cenderung berinteraksi dengan lingkungan ya, dengan alam, dengan benda ya. Nah, Ya. dengan adanya pemenuhan hak ya atau aksesibilitas, tindakan yang memudahkan atau ya memudahkan hambatan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara, metode atau sarana tertentu ya, itu yang akan membuat penyandang disabilitas itu tidak lagi terbatas. Itu Kak Jonsis. Jadi sebenarnya disabilitas itu bukan soal terbatas, bukan soal dia punya kekurangan atau tidak sempurnaan, tapi soal tadi hambatan interaksi tadi. Ya, karena masyarakat ya dengan dengan fasilitas yang kurang ya. Seperti misalnya Kak Jonsis kalau orang tuli kan dia bisa ke gereja asal ada penterjemah Bahasa bahasa isyarat. isyarat ya. Ya. Nah, tunanetra bisa nggak ikut KPKS? Bisa. Kalau misalnya ada misalnya foto-foto bisa ada deskripsinya gitu kan ya. Nah, ada tulisan teks bukan tulisan ya, audionya gitu kan ya. Nah, itu. Jadi itu yang memudahkan mereka untuk bisa berinteraksi ya. Jadi ubah pandangan dari medis ya ke sosial. Bukan berarti kami nggak butuh medis, tetap ya saya pakai obat tetes mata masih lakukan, ke dokter masih gitu ya, kacamata masih, tapi itu tidak membuat saya sembuh. Saya masih memiliki keterbatasan ya, tapi ini bisa diatasi dengan yang namanya tadi Kak Jonsis ya, bagaimana masyarakat atau gereja memudahkan interaksi kami. Begitu ya. Jadi itu dari medis ke sosial ya. Kemudian juga dari urusan charity ya ke pemenuhan hak ya. Begitu. Kemudian dari eksklusif ya ke inklusi. Jadi menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada ya, termasuk disabilitas, perbedaan fisik, sensorik, perbedaan mental dan juga intelektual. Ini ada 4 ragam nih Kak Josis. Ya, disabilitas itu ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya yang tadi pernah saya ulas ya. Kami bukan butuh dikasihani ya, tapi dikasihi. Begitu. Nah, sampai saat ini ya, sepengetahuan kami dan pengamatan kami gereja sudah mulai peduli ya, walaupun belum maksimal. Kenapa? Karena masih banyak ruang-ruang interaksi ya di komunitas-komunitas lain ya. Harapan kami kan penyandang disabilitas bukan cuma ada di BSD Kak Jonsis, tapi juga dia bisa misalnya berkarya di persatuan doa, ya nggak? Ya di lingkungan, di wilayah, ya ikut CAP, ikut KPKS, ya ikut yang lainnya lah, kegiatan gereja lainnya, ya juga bisa ikut sakramen baptis, ya bisa komuni, bisa krisma, bisa mengurus pernikahan, ya dan seterusnya. Ini Kak Jontis, yang menurut saya gereja masih dan sedang menuju ke sana, ya. Jadi konsep atau pemahaman terhadap penyandang disabilitas ini yang menurut saya perlu diubah, gitu. Oke Mas Jam, cukup banyak PR-nya ya. Ya tapi kita berharap pasti ke depan ya. Tadi kan Mas Jam sudah bilang bahwa dalam tanda kutip gereja memang sudah mulai bergerak juga ya sebenarnya, sudah mulai peduli. Memang butuh waktu juga kali Mas Jam ya, dan butuh usaha bersama ya. Tidak bisa hanya BSD saja, tapi juga ya hierarkinya, ya dewan parokinya, ya monsinyornya misalnya. Kita sangat
tahu Monsinyur sering kali hadir ya Mas Jam dalam PHDI ya, dalam bentuk dukungan terhadap teman-teman disabilitas. Jadi harapannya semangat yang Monsinyur Pascalis sering kali tampilkan dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional itu juga bisa turun ke bawah ya kali Mas Jam ya. Betul, Kak Jonsi. Jadi harapan kami dari lingkungan ya, wilayah ya, juga komunitas yang lain ya, kalau menemukan ya tetangganya, umatnya ya, yang mengalami disabilitas ya bisa menghubungi kami ya. Kami juga secara bergerilya nih Kak Jonsis ya, pengurus Ya. BSD juga bergerak juga ini mendata ya. Ini belum lama ini kami sudah temukan ada 4 orang baru nih penyandang disabilitas di sekitar Katedral Bogor ya. Ini Luar biasa Mas Jam. akan kami kunjungi ya. Kami jemput bola Kak Jonsis ya. Ya, ya. Karena tadi ada kondisi bagaimana teman-teman disabilitas kesulitan keluar dari zona nyaman ya Mas Jam ya. Zona di rumah gitu ya. Dan PR-nya adalah mengajak teman-teman keluar untuk beraktivitas, membuka dimensi sosial yang tadi ingin kita usahakan bersama ya Mas Jam ya. Betul Kak Jonsis, kenapa demikian? Karena stigmatisasi masih begitu masih kental ya terhadap mereka yang disabilitas ya. Nggak jarang seorang disabilitas karena dianggap berbeda ya Kak Jonsis ya, aneh gitu kan ya. Mungkin Ya. cara mereka jalan ya bisa jadi kan kalau mereka misalnya pakai tongkat di jalan gitu atau ke gereja kan mungkin belum familiar misalnya ya. Orang bisa anggap aneh, padahal mereka berjalan dengan cara yang berbeda aja gitu kan. Atau misalnya orang tuli ya, mereka bicara menggunakan tangan begitu kan ya, atau dengan suara yang sengau begitu kan, itu mungkin dianggap berbeda ya. Demikian juga dengan teman-teman grahita ya, atau mereka yang memiliki hambatan intelektual. Nah, stigmatisasi atau kadang-kadang mohon maaf ya, masih ada mungkin ejekan atau bullying gitu ya. Nah, ini yang kami harap dikurangi lah atau kalau bisa dihilangkan gitu ya. Kenapa? Karena kalau ini bisa kita minimalisir ya, atau hilangkan gitu ya. Seenggak-enggaknya ini membuat teman-teman disabilitas memiliki kepercayaan diri Kak Jontis. Ya, mereka merasa diterima ya, diakui keberadaannya dan juga syukur-syukur mereka mau bisa dilibatkan. Nah, ini harapan kami. Jadi bukan sekedar mereka mengenali, menerima, mengerti, mengakui, tapi juga melibatkan teman-teman disabilitas dalam ruang interaksi di gereja ya, di komunitas-komunitas gereja. Itu Pak Jonsis. Baik Mas Jam. Mas Jam, terima kasih banyak ya atas bincang-bincangnya. Mungkin singkat tapi sangat mencerahkan saya pikir untuk Sobat BMV dan para pendengar di rumah. Ya, sama-sama. Ya Mas Jam, akhirnya waktu juga nih yang memisahkan kita karena memang ada keterbatasan. Tapi saya pikir kita harus ketemu lagi, kita harus ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin juga nanti dengan teman-teman aktivis BSD yang lain ya Mas Jam ya. Kita ngobrolin program-program ke depan, rencana-rencana ke depan, dan juga harapannya keterlibatan para pendengar ya Mas Jam ya, dimanapun mereka berada. Begitu. Mas Jam, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu ya Mas Jam. Ya, sehat selalu juga buat Kak Jonsis. Baik. Sobat BMV dan para pendengar yang ada di rumah, ngobrolin disabilitas itu ngobrolin hal panjang, karena itu PR dan pekerjaannya perlu digarap bersama, tidak hanya oleh 1-2 kelompok, 1-2 golongan. Tapi kita sadari bahwa teman-teman disabilitas adalah manusia yang sama, bisa dengan cara yang berbeda. Yang tuli bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, yang netra juga bisa membaca dengan huruf braille. Teman-teman disabilitas bukan hanya ingin tapi juga ingin Nah, bukan hanya ingin didengarkan, tapi juga ingin mendengarkan. Bukan hanya ingin dimengerti, dikasihi, dilayani, diterima. Teman-teman mereka juga ingin melayani, menerima, mengasihi, dan mengerti kita. Karena lagi-lagi kita adalah manusia yang sama, dan mereka adalah kita juga. Kira-kira itu, teman-teman dan Sobat BMV.
Sekian untuk siaran mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Ke depan kita coba lagi ya ngobrol tentang disabilitas, dan semoga para pendengar dan sobat BMV di rumah mau terlibat dan peduli terhadap komitmen gereja yang kemarin dideklarasikan dalam bersama dengan pemerintah kota, bagaimana membuat gereja kita ini, Gereja Katedral Bogor, itu ramah anak dan disabilitas. Kita jumpa lagi minggu depan, teman-teman, dalam saluran, kanal, dan waktu yang sama. Salam sehat, Tuhan memberkati.